membela Joko Widodo. Nah, kemarin kita juga tahu ada Hercules datang yang ini pernah menjadikan heboh orang-orang. Ya. Dan kalau itu betul-betul terjadi, memang bagus, akan muncul kebenaran. Ya. Kalau pihak peradilan itu juga melakukan secara transparansi, secara adil, secara jujur dan terbuka. Sahabat usia Mas, pada saat ini kita masih mendengar atau masalah ijazah palsu, masalah skripsi itu masih viral. Ya, banyak pihak yang menghendaki Joko Widodo, mantan presiden ketujuh itu, untuk dapat menunjukkan secara publik, tapi dia tidak bersedia untuk menunjukkan. Tapi alih-alih setelah kemarin pada TPUA itu datang ke rumahnya, ternyata kan juga memamerkan ijazahnya kepada para wartawan. Dengan catatan, wartawan tidak boleh memotret. Oleh karena itu, semua alat kamera, baik itu handphone, itu dikumpulkan dahulu. Nah, dia berarti memamerkan. Dan tentu saja para wartawan melihat, sekalipun dipamerkan, kan ada jarak, tentu tidak bisa melihat secara detail. Gitu. Nah, tapi alih-alih lagi, Pak Presiden ini kan juga membuat tim apa pengacara ya, yang untuk membantu kuasanya gitu. Dan kalau itu terjadi nanti, karena Pak Presiden ini kan sudah merasa gerah sekali, merasa ya dihina, dipojokkan, ya mungkin dia juga sempat menyatakan ingin menempuh melalui jalur hukum. Nah, kalau jalur hukum ini benar-benar terjadi, nah ini memang bagus, ya. Tapi kalau saya memperhatikan ketika tim PUA ini kemarin datang ke Solo, itu kan justru ada hal-hal yang tidak baik. Maksud saya tidak baik, kedatangannya sih selalu ada maksud baik. Tetapi boleh dikatakan tiba-tiba kan ada banyak orang yang boleh dikatakan mentertawakan, juga mengejek, ya, juga ada yang teriak-teriak, menentang, begitu. Jadi sudah pada waktu itu sudah ada dua posisi yang saling bertentangan. Ya. Yang diberi masuk kan tiga, berarti kan yang sekian orang yang di satu bus itu kan ada dalam kerumunan orang-orang yang berbeda. Nah, memang Pak Presiden Joko Widodo ini masih dijaga ketat, ya. Uh, tentang yang menjaga presiden itu juga masih melakukan penjagaan. Ya, masyarakat juga ada yang secara khusus datang menemui Joko Widodo, ya boleh dikatakan ya membela Joko Widodo. Nah, kemarin kita juga tahu ada Hercules datang yang ini pernah menjadikan heboh orang-orang. Ya. Dan kalau itu betul-betul terjadi, memang bagus, akan muncul kebenaran. Ya. Kalau pihak peradilan itu juga melakukan secara transparansi, secara adil, secara jujur dan terbuka, ya itu akan baik. Tapi kadang-kadang itu kan yang namanya pengadilan kita kan masih bisa diintervensi, ya, karena kekuasaan. Kalau itu terjadi memang tidak baik. Ya, tetapi kalau terjadi dengan sportif itu pasti baik. Tapi saya melihat dengan kasus kehadiran TPUA kemarin itu ke Solo kan boleh dikatakan berhadap-hadapan
dengan pihak-pihak yang boleh dikatakan berpihak kepada Joko Widodo. Nah, tentu saja nanti kalau betul-betul itu terjadi, apakah nanti yang memenangkan dari pihaknya Joko Widodo bahwa ijazahnya sah, skripsinya sah, lalu menang, itu tidak terjadi apa-apa, pasti akan aman. Tapi kalau sampai yang memenangkan itu yang sekarang membuat heboh, yang sekarang dianggap mencemarkan nama baik presiden, mencemarkan nama baik keluarga presiden, ya, ini yang ada peluang tidak baik, ya, karena sudah tampak, ya, dari gejala yang ada di Solo kemarin. Kalau yang di Jogja kemarin itu masih sangat wajar, ya, karena memang tidak ada pihak-pihak yang saling benturan, bertabrakan, hanya terjadi di ruangan saja, sehingga Roy Suryo sempat mengatakan itu terjadi karena ya naik tensinya gitu. Nah, karena itu yang ada di Solo ini yang boleh saya katakan sangat membahayakan, ya, peristiwanya. Ya, sekalipun itu toh sempat ada polisi-polisi yang meredakan, ya, bahkan yang membuat pagar betis itu kan banyak polisi-polisi wanitanya. Nah, itu kan juga diteriaki, ya, janganlah mbak-mbak polisi itu. Gitu. Nah, ini sebuah pertanda bagi saya, sebuah kode kalau nanti terjadi betul-betul di dalam persidangan, ya, yang memenangkan adalah pihak yang saat ini sedang mengunggah, mengungkit, mendeklarasikan bahwa ada ijazah yang tidak benar, ya, dari fotonya, dari apanya gitu. Nah, ini yang mungkin akan memberatkan. Nah, gimana caranya supaya tidak terjadi benturan setelah terjadi itu nanti? Yang mestinya mulai dari sekarang ini semua pihak harus bisa mengatur diri, harus yakin betul bahwa nantinya itu tidak akan berkelanjutan. Karena apa? Satu sisi saat ini sudah ada pihak yang mengajukan gugatan, dan satu sisi Presiden Joko Widodo juga berencana mengajukan gugatan karena dirinya merasa dicemarkan, karena dirinya merasa apa dinilai tidak baik, ya, sekalipun dia sudah menunjukkan semua ijazah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tingginya. Nah, kepada wartawan itu. Nah, ini memang baik sudah, tapi apa hasil dari penunjukan dari ekspos dari presiden itu kan tetap tidak diketahui oleh masyarakat. Ya, beda halnya kalau ditunjukkan secara langsung, ini loh ijazah saya. Lalu ada orang yang memotret dan akhirnya dipublikasikan. Maka akan langsung, ya, orang yang sudah mengajukan ke gugatan ke pengadilan negeri itu bisa mereda dan akhirnya bisa mencabut kembali, lalu melakukan permintaan maaf kepada presiden, kepada masyarakat yang merasa juga terganggu dengan ulah tentang ijazah palsu ini. Nah, ijazah palsu ini memang ya mengganggu ya sebetulnya. Ini boleh terjadi ya karena memang sekolah-sekolah di negeri kita ini kan banyak sekali kemudahan-kemudahan, ya. Kuliah hanya sebentar bisa mendapatkan ijazah dan ijazahnya juga tidak palsu, ijazahnya beneran juga. Nah, ini artinya yang menjadikan masyarakat bertanya-tanya gitu. Apalagi foto dari
apa yang ada di ijazah dengan dalam perkembangannya sekarang secara fisik itu ada kelihatan tampak jauh sekali. Nah, ini kan juga menjadi kecurigaan banyak orang. Ya, apalagi yang sudah mencoba menelisik melalui digital forensik ya untuk menyatakan betul-betul ini tidak sesuai. Gitu. Nah, tapi ya kembali lagi, apakah nanti betul-betul terjadi? Ya, jadi kalau terjadi diajukan di pengadilan, ya, kita masyarakat mestinya harus dapat menahan diri, menunggu proses. Karena proses pengadilan itu kan tidak cepat, ya, cukup lama. Ya, dari yang dimulai dari yang menggugat dulu mengajukan bukti-buktinya, lalu nanti dijawab oleh yang yang didakwa itu, ya, lalu masih dikompilasi, lalu nanti kesimpulan dibacakan, barulah terjadi pembacaan yang dibacakan oleh hakim itulah yang inkrahnya, yang menjadi keputusan terakhirnya. Nah, tapi begitu keputusan terakhir ya masyarakat kita jangan sampai bertentangan. Kalau bertentangan ini benar-benar loh, menurut saya bisa chaos Indonesia. Sekalipun itu peristiwanya di Solo, karena mungkin akan pengajuannya ada di Solo. Ya. Karena yang satu sudah mengajukan di Solo, otomatis nanti akan ada di Solo. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan banyak pihak, ya, termasuk saya. Ya, jangan sampai kasus ijazah ini menjadikan hal-hal yang buruk di negeri kita. Ya, kalau nanti terjadi ya pihak pemerintah harus dengan cepat mengatasi bagaimana supaya tidak terjadi. Ya, dan efeknya kalau terjadi bahwa itu benar palsu, ya nama Presiden Joko Widodo terus-menerus akan turun. Tetapi kalau tidak dan menang, ya akan terus naik. Karena pada saat ini Joko Widodo boleh dikatakan orang yang mendesain tentang KIM, ya, Koalisi Indonesia Maju itu. Bahkan plusnya pun saya pikir juga Joko Widodo ikut campur ambil bagian dalam merangkul sehingga orang-orang yang kemarin berlawanan dalam Pilpres bisa masuk dalam kabinetnya Prabowo dan sekaligus berkoalisi. Itu saja yang saya sampaikan. Kita harus berhati-hati mencermati tentang kasus ijazah ini. Karena jangan sampai menjadikan negeri ini babak belur, terjadi kerusuhan, terjadi huru-hara. Asal masyarakat pendukung X, ya, Joko Widodo dan pendukung dari yang lainnya ini jangan sampai berbenturan. Tapi kalau saya melihat sebetulnya yang dari pihak pengunggah itu boleh dikatakan tidak banyak uh, pendukungnya. Dia hanya merasa ada bukti, ya, bisa dilakukan riset-risetnya gitu. Tapi yang Joko Widodo ini kan pasukannya boleh dikatakan sangat kuat sekali ya. Apalagi yang ada Projo, ada Mania, itu banyak lah. Nah, ini yang sangat berpengaruh nantinya. Oke, sampai di sini saja kita berbincang tentang ijazah yang sudah lama menguat. Oke, bye-bye.